Assalamualaikum, Anda Bapak Malay, ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Seperti biasa Jang Wahab juga dikawani oleh Pak Yusija. Iya. Apa kabarnya Pak Yusija? Alhamdulillah Sehat ya. Ayo Anda Bapak Malay, kita bakal bercerita-cerita. Iya, mudah-mudahan Anda Bapak Malay juga dapat informasi yang bermanfaat. Sebelum kita lanjutkan cerita-cerita kita, Jang Wahab ngajak Anda Bapak mulai dan kita berdua untuk diklik di tombol subscribe kita, dan jangan lupa Anda Bapak mulai di share dengan yang lainnya supaya ya kita termotivasi untuk mengupload video-video yang unik lainnya ya. Ayo Anda Bapak mulai yo pun. Nah ini Pak Yusija, lagi-lagi Jang Wahab ini memang selalu untuk menghujani pertanyaan ke Pak Yusija, ke siapa lagi, karena memang selama ini yang bisa memberikan informasi konkret mengenai budaya, nilai tradisi dan sebagainya yang ada di suku Kayu Agung Kabupaten Logan Komering Ilir, Pak Yusija ya. Oke, di sini Jang Wahab selalu teringat pada saat Jang Wahab berjalan-jalan ke suatu tempat yang terlihat di sana adalah pemandangan alam. Mungkin ada yang namanya pantainya, ada yang namanya barisan-barisan pohon yang berjejer, tapi dia menghiasi gunung-gunungnya. Wah, luar biasa. Dan juga sesekali terlihat lembayung senjanya, dan juga pancaran matahari baik pagi maupun sunsetnya. Wah, luar biasa. Nah ini tentunya yang paling berkesan menurut Jang Wahab adalah gunung, karena gunung itu ya di sisi lain ya nampak begitu indahnya aja, ada awan-awan putih dan sebagainya, dan itu merupakan khas buat Jang Wahab, ciptaan Allah yang harus kita syukuri kebesarannya ya. Nah di sini berbicara masalah gunung ya. Nah konon katanya di Kayu Agung dulu ada yang namanya gunung, tapi sampai detik ini yo Jang Wahab juga penasaran di mana sih letak gunung itu. Karena apa? Maaf ya Anda Bapak Malay, ini benar-benar kita tidak mengarah ke yang lainnya. Gunung di sini yang sebenarnya adalah gunung yang sebenarnya ya. Nah jadi ini itu Pak Yusija ya. Jadi gunung yang ada di Kayu Agung ini dulu konon katanya ada. Nah, apakah benar informasi dari warga masyarakat setempat? Karena apa? Jang Wahab juga ya selalu ditanya oleh kawan-kawan Jang Wahab dari Pulau Jawa sana. Katanya di sini ada gunung. Nah, gunung itu Gunung Liwat. Nah, apakah benar keberadaannya itu atau memang itu hanya sekedar simbol dan sebutan baik? Nah, itu sejarahnya mohon itu. Kalau boleh tahu Pak Yusija. Jadi ya, di Wahab itu menanyakan tentang satu sebutan ya, nama gunung ya, gunung apa? Gunung Liwat. Ya. Kalau orang Kayu Agung itu menyebutnya gunung ya. Oh gunung. Nah, Gunung Liwat. Gunung Liwat. Ya. Nah sebenarnya kalau kita mengamati fenomena alam ya, biasanya yang namanya gunung itu adanya di dataran-dataran tinggi dan minimal dia memiliki bentuk-bentuk danau kan. Oh iya. Nah ini baru ada kenyataan gunung kan. Iya. Biasa kan kita mengenal di kaki gunung. Iya, di kaki gunung. Paling bawah itu mungkin dia dasarnya ke pinggiran danau atau pinggiran laut dan sebagainya kan. Nah kalau sebutan Gunung Liwat untuk masyarakat Kayu Agung ya, itu sebenarnya satu sebutan ya yang ada diawali pada pertengahan abad ke-18 hampir masuk ke abad ke-19 kan. Nah dan kata-kata sebutan Gunung Liwat ini bukan hanya sebutan-sebutan saja, tetapi ada sejarah di balik itu. Oh iya.
Oke, mungkin sejarahnya bisa diceritakan. Iya, sejarahnya begini di WP. Iya. Pada masa itu di abad-abad ke-18 menjelang akhir ya, satu daerah di bagian wilayah Kayu Agung itu ada namanya Dusun Korte. Nah, yang sekarang namanya adalah Kelurahan Jua-Jua ya. Nah, zaman dulu Jua-Jua itu namanya adalah identik disebut Korte ya. Nah, pada saat nama daerah tersebut bernama Korte, ini boleh dikatakan daerah ini atau dusun ini kan dapat dikatakan dusun yang paling aman dan paling terjaga daripada hal-hal yang tidak diingini oleh masyarakat kan. Nah, kenapa dikatakan gunung liwat ya? Pada masa itu banyak sekali orang-orang dari luar wilayah Kayu Agung yang ingin mencari alamat seseorang, tepatnya di Dusun Korte itu kan. Tetapi efek-efek daripada pencarian ini ditangkap oleh masyarakat bahwa ini akan mengundang permasalahan. Nah, sehingga muncullah kata-kata gunung liwat ya. Nah, kenapa muncul gunung liwat? Suatu saat ya, ada seseorang dari luar daerah Kayu Agung menanyakan kepada salah seorang yang ada di Dusun Korte pada masa itu kan, menanya alamat seseorang. Nah, tempat bertanya ini seakan-akan ada insting, dia ini mau mencari rumah si A. Sepertinya akan terjadi satu musibah ini kan. Nah, sehingga bersilat lidahlah tempat yang bertanya ini kan. Nah, kalau kamu mau mencari alamat rumah si A tadi, kamu jalan terus dari ini, telusuri pinggir sungai sampai ke paling ujung. Nanti ada gunung. Nah, kalau kamu sudah ketemu gunung, lewat sedikit baru ketemu rumahnya. Nah, ternyata orang yang bertanya tersebut ya benar-benar dilaksanakannya. Dia percaya kan. Nah, dicarinya sampai dia agak panik kan, ini tidak ada gunung. Nah, akhirnya saking dia capeknya kembali lagi ke tempat bertanya semula kan. Tetapi anehnya tempat bertanya ini seakan-akan sudah pergi menghindar kan, takut mungkin ada perpanjangan cerita dan sebagainya kan. Ya. Lalu beberapa bulan kemudian kan ada juga yang bertanya demikian kan. Nah, tetap tempat bertanya mengatakan kamu pergi ke sana, ke ujung paling ujung, nanti ketemu gunung, lewat sedikit kamu akan ketemu. Tetap setiap pertanyaan begitu jawabannya kan. Nah, maka justru itulah Dusun Korte itu identik disebut gunung liwat. Itu oleh Bapak Muhammad. Tapi sedikit yang membuat penasaran Jang Wahab tadi, Pak Isjang mengatakan kalau ada orang yang bertanya itu dikhawatirkan orang tersebut akan membawa dampak kepada orang yang ditanyakan. Tapi apakah itu pernah terjadi dulunya misalnya? Kalau tidak pernah terjadi, untuk apa sih ngebohong? Nah itu Nah, apakah hanya sekedar hipotesis baik, dugaan-dugaan sementara dia, atau memang dulu pernah terjadi? Nah, pada kenyataan begini kan, sebelum ada pertanyaan itu kan, di Dusun Korte itu pada masa itu memang pernah terjadi terjadi orang-orang dari luar Kayu Agung seakan-akan mereka ini menyerbu rumah si A yang mereka menuduh hal-hal yang tidak diinginkan kan. Sehingga dari awal begitulah orang-orang langsung trauma dan melindungi masyarakatnya. Kalau ada yang bertanya begitu jawabannya.
Nah, memang pada awalnya memang pernah ada ya. Iya. Nah, jadi kekhawatiran antisipasi semacam itu. Iya. Ya. Untuk masalah posisi ya, lokasi artinya. Iya. Di Gunung Liwat itu di seputaran mana itu kalau kayaknya? Kalau kita menelusuri kelurahan Jua-Jua sekarang kan, itu mulai dari Kampung 4 sampai ke ujung. Itu disebut Gunung Liwat. Gunung Liwat itu. Ya. Atau katakanlah yang paling identiknya di Jua-Jua itu ada 2 jembatan kan. Iya. Jembatan awal itu perbatasan antara Kelurahan Sitakersa dengan Jua-Jua kan. Iya. Nah, jembatan kedua itu ada di pertengahan dusun. Iya. Nah, dari jembatan itu sampai ke ujung sana itu namanya Gunung Liwat. Gunung Liwat. Iya. Oke. Untuk memberikan pemahaman ke masyarakat pada saat ditanya, alangkah lebih satunya dijawab mana lah. Apakah benar ada Gunung Liwat atau jawabannya memang sama yang diungkapkan oleh Pak Sujat tadi? Iya. Sebenarnya pada masa itu kan, ungkapan jawaban daripada Gunung Liwat itu ini seakan-akan sudah dibakukan oleh pemerintah setempat. Kalau ada yang menanyakan rumah si A dan kita tahu si A ini dicari mungkin ada problem tentang pertikaian, sehingga kamu jawab saja begitu. Nah kan, jadi identik daripada kata-kata Gunung Liwat itu adalah akibat daripada masyarakat setempat berupaya untuk melindungi masyarakat lainnya kan, supaya terhindar dari bala atau mara bahaya. Berbohong untuk kebaikan. Oke, ada Bapak Maulana, itulah informasi yang terlihat ya, gamblang, padat ya, cukup jelas. Nah, Pak Sujat, mungkin ini yang terakhir pertanyaan. Apakah sekarang sebutan itu masih ada dan mungkin pesan untuk Bapak Maulana? Kalau kita mengingat ya atau memperhatikan kondisi sekarang ya, sebutan-sebutan Gunung Liwat itu pada zaman sekarang itu sebenarnya terkadang masih ada. Ya. Apalagi bagi orang-orang tua yang tahu persis posisi Gunung Liwat itu dari sini ke situ kan. Nah, dia pasti mengatakan, misalnya ini orang Jua-Jua sama Jua-Jua kan, terjadi perkawinan misalnya kan, dia itu menikah dengan anak siapa? Dengan anak si ini di Gunung Liwat. Nah, jadi kata-kata Gunung Liwat itu bagi orang-orang tua sekarang ini masih pernah dipakai atau sering dipakai. Ya, jadi untuk masyarakat ya, terutama masyarakat di luar masyarakat Kaliagung kan, kalaupun pernah mendengar tentang kata-kata Gunung Liwat, prediksinya bukan di Kaliagung itu pernah ada gunung ya, tetapi sebutan, hanya sebutan untuk melindungi penduduk ya daripada ancaman-ancaman bahaya. Kalau kita ke daerah Pedambaran ini ada pertanyaan-pertanyaan menanyakan rumah si A, dia tidak tahu dan sebagainya kan, ini untuk melindungi kan. Demikian juga kata-kata Gunung Liwat tadi. Baik, kalau metode Bapak Maulana, kita mungkin cukupkan sampai di sini. Obrolan kita, insya Allah kedepannya banyak video-video yang kita informasikan untuk Bapak Maulana. Yuk kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kaliagung Radio.